Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 778. Kamu pergi, jika kamu gigih, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Su Changsheng memandang Xiahou Dun dan berkata dengan ringan. Xiahou Dun memelototi Hagen, akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Hagen, kamu beruntung hari ini, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Xiahou Dun selesai berbicara, dia menoleh dan membawa orang-orang pergi. Melihat ini, Ning Yu, yang kehilangan tangannya, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengikuti Xiahou Dun untuk pergi. Apakah kamu tidak ingin pergi? Melihat bahwa Ning Yu ingin pergi, Hagen melompat dan menghalangi jalan Ning Yu. Hagen, kamu apa yang akan kamu lakukan? Ning Yu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang dia kehilangan satu tangan, dia bukan lagi lawan Hagen. Bunuh kamu, mata Hagen dingin. Jika orang ini tidak merekrut Xiahou Dun, Xiaolan tidak akan mati, itu semua karena orang ini. Melihat tatapan membunuh Hagen, Ning Yu buru-buru berkata kepada Xiahou Dun, Tuan Xia, tolong bawa aku bersamamu. Pada saat ini, Ning Yu hanya bisa berdoa agar Xiahou Dun membawanya bersamanya. Sayang sekali Xiahou Dun bahkan tidak menoleh ke belakang, dan langsung pergi. Melihat Xiahou Dun pergi, Ning Yu sangat terpukul, jadi dia hanya bisa memohon kepada Hagen, tolong biarkan aku pergi, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Paviliun Tianluo kami memiliki banyak harta. Hagen menatap Ning Yu dengan tatapan wajah pembunuh, dia tidak berbicara, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala Ning Yu terlempar tinggi dalam sekejap, dan akhirnya jatuh ke tanah, berguling jauh. Hagen menyingkirkan pedang pembunuh naga dan berjalan di depan Su Changsheng. Terima kasih, Penatua Su, atas bantuan Anda. Sama-sama, ini hanya sedikit usaha, Su Changsheng tersenyum tipis, dan kemudian matanya tertuju pada kuali Shenong tidak jauh dari sana. Kakak Chen, apakah tripod perunggu ini milikmu? Oh, hadiah dari seorang teman. Seperti yang dikatakan Hagen, semburan kekuatan spiritual memasuki Shenong Ding, dan Shenong Ding kembali ke ukuran telapak tangan dan kembali ke pelukan Hagen. Hagen tidak ingin Su Changsheng tahu bahwa itu adalah Shenong Ding. Lagi pula, Shenong Ding adalah artefak kuno dan senjata tajam untuk alkimia. Jika Su Changsheng tahu, apa yang akan dia lakukan jika dia memiliki pikiran jahat? Meskipun Su Changsheng menyelamatkan Hagen, hati orang akan selalu berubah di bawah godaan besar, jadi Hagen harus berhati-hati. Menyingkirkan Shenong Ding, Hagen menatap Xiaolan yang terbaring di tanah, matanya langsung menjadi lembab. Tidak peduli apakah dia menyukai Xiaolan atau tidak, apakah mereka memiliki perasaan atau tidak, tetapi Xiaolan meninggal karena menyelamatkannya. Hati Hagen sangat sakit. Berjalan perlahan ke sisi Xiaolan, Hagen berlutut dan memeluk Xiaolan, dia berencana untuk menguburkan Xiaolan. Kakak Chen, tunggu sebentar, panggil Su Changsheng, lalu berjalan ke arah Hagen. Setelah melihat situasi Xiaolan, dia mengeluarkan pil dari tangannya dan memasukkannya ke mulut Xiaolan. Kakak Chen, temanmu belum mati, tapi dia tidak jauh. Aku memberinya pil yang memperpanjang hidup, berharap untuk mencapai lembah dewa kedokteran tepat waktu. Ketika dia tiba, dia akan diselamatkan. Su Changsheng berkata kepada Hagen. Apa? Xiaolan belum mati? Hagen terkejut, dan kemudian gelombang kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh Xiaolan. Segera, Hagen menemukan bahwa Xiaolan memang tidak mati, dan jantungnya masih berdetak lemah.
Hagen berkeringat dingin, jika bukan karena Su Changsheng, dia akan mengubur Xiaolan. Saat dia memeriksa Xiaolan barusan, kekuatan spiritual di tubuhnya habis, dan dia tidak memeriksanya dengan hati-hati, yang hampir membuat kesalahan besar. Penatua Su, tolong pimpin jalan. Setelah Hagen selesai berbicara, dia segera memberitahu Lin Tianhu, Lin Tianhu, kamu yang mengemudi, kami akan segera pergi ke lembah kedokteran dewa. Kakak Chen, orang luar tidak diizinkan datang dan pergi di lembah dewa pengobatan. Anda harus memberitahu saya beberapa patah kata, ambil mobil saya. Jelas Su Changsheng. Hagen mengangguk, dan menyuruh Lin Tianhu dan yang lainnya untuk kembali ke Hongcheng setelah melihat Suyuki dan yang lainnya, dia akan memberitahu Suyuki keberadaannya agar dia tidak khawatir. Setelah menjelaskan, Hagen memeluk Xiaolan dan masuk ke mobil Su Changsheng, Yu Dong melaju dengan cepat menuju lembah kedokteran dewa. Bab 779 Paviliun Tianluo Barat Daya. Setelah Xiahou Dun meninggalkan Jiangnan, dia langsung pergi ke Paviliun Tianluo. Karena Hagen dilindungi oleh Dewa Lembah Kedokteran, akan sulit baginya untuk bersaing dengan Dewa Lembah Kedokteran hanya dengan mengandalkan kekuatannya di Sekte Tianwu. Dalam hal ini dia tidak akan memiliki cara untuk membunuh Hagen, putranya membalas dendam. Jadi dia datang ke Paviliun Tianluo dan ingin bergabung dengan Paviliun Tianluo untuk membunuh Hagen. Nisi Dao, pemilik Paviliun Tianluo, mendengar berita bahwa muridnya yang paling dibanggakan dibunuh oleh Hagen, dan kemarahannya terus meningkat. Ini adalah muridnya yang paling dibanggakan. Nisi Dao tidak memiliki anak. Mengajarkannya kepada Ningyu, dan bahkan memberi Ningyu pedang pembunuh kejahatan, sehingga Ningyu bisa mengambil alih Paviliun Tianluo di masa depan. Tapi sekarang Ningyu terbunuh, semua kerja keras Nisi Dao akan sia-sia, yang membuat hati Nisi Dao bergetar. Paviliun Tianluo juga terkenal di Barat Daya. Tidak ada yang tidak tahu reputasi Paviliun Tianluo, tetapi sekarang murid Nisi Dao yang paling dibanggakan telah terbunuh, itu seperti bom yang meledak di seluruh Barat Daya. Nisi Dao, mereka semua ingin melihat apa yang akan dilakukan Nisi Dao. Hagen, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping. Nisi Dao meledak marah, dan menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan. Murid-murid di sekitar Paviliun Tianluo juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar di seluruh Barat Daya. Paviliun Tianluo terbiasa sombong dan tidak pernah diintimidasi seperti ini. Melihat kemarahan Nisi Dao, Xiahou Dun tersenyum di dalam hatinya, lalu berkata, Gubernur Ni, tidak sulit untuk membunuh Hagen. Meskipun anak itu memiliki beberapa keterampilan, dia membunuh Qin Xiaolin, tetapi jika aku membunuhnya, semudah itu. Seperti membalikan telapak tangan kita, apalagi Paviliun Master Ni. Hanya saja bocah itu dibawa pergi oleh orang-orang dari dewa Lembah Kedokteran, dan dia mungkin bersembunyi di dewa bersembunyi di lembah dewa kedokteran, aku pasti akan membunuhnya. Mata Nisi Dao penuh amarah. Dan saat ini dia tidak peduli apakah itu lembah dewa-dewa kedokteran atau tidak. Gubernur Ni, bahwa Hagen membunuh putraku, dan sekarang dia membunuh muridmu yang paling bangga. Aku, Sekte Tianwu, bersedia bergabung denganmu di Paviliun Tianluo untuk membunuh dewa lembah kedokteran dan mengambil nyawa Hagen itu. Kata Xiahou Dun dengan ekspresi di wajahnya. Berkata dengan penuh semangat. Sekarang keduanya telah bergabung, mereka dapat melawan Dewa Lembah Kedokteran, dia tidak percaya bahwa Dewa Lembah Kedokteran akan melawan mereka dengan sekuat tenaga demi Hagen. Oke, jangan tunda, kamu segera bersiap,
Aku juga memanggil beberapa orang dari sekte lain untuk menemukan orang penting di lembah dewa kedokteran. Nishidao mengangguk. Nishidao tahu bahwa lembah kedokteran dewa bukanlah kesemek yang lembut, jadi lebih banyak orang harus diatur untuk menekan lembah dewa kedokteran. Xiaohudun mengangguk, dan buru-buru meninggalkan paviliun Tianluo untuk mempersiapkan tenaga kerja. Saat ini, Hagen dan yang lainnya telah tiba di kaki gunung besar. Jika mereka ingin pergi ke lembah dewa pengobatan, mereka hanya dapat mengambil jalan gunung yang terjal ini. Apalagi jalan tersebut dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Ada banyak binatang buas dan serangga beracun muncul di dalamnya, jadi orang biasa jarang datang ke sini. Setelah keluar dari mobil, Yudong memarkir mobilnya ke samping, lalu mengeluarkan kap mobil hitam. Tuan Chen, menurut aturan lembah kedokteran dewa kami, ketika orang luar memasuki lembah dewa kedokteran, mereka harus ditutup matanya. Yudong mengikuti Hagen dengan sopan. Hagen memeluk Xiaolan dan sedikit mengangguk, karena mereka memiliki aturan ini, Hagen harus mengikutinya. Faktanya, tudung ini tidak berguna bagi Hagen. Sekarang Hagen hanya perlu memancarkan sedikit kesadaran untuk mendeteksi jarak puluhan meter di sekelilingnya, dan dia tidak bisa melihatnya dengan matanya sama sekali. Bab 780. Tepat ketika Yudong hendak menutupi Hagen, Su Changsheng mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kamu tidak perlu memakainya. Kakak Chen bukan orang luar. Setelah mengetahui jalannya, Kakak Chen bisa sering datang ke sini. Kata-kata Su Changsheng sangat intim, yang membuat hati Hagen hangat. Melihat Su Changsheng mengatakan itu, Yudong menyingkirkan tudungnya. Beberapa orang berjalan menuju gunung yang dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Hanya ada jalan sempit di antara pepohonan, tetapi jalan sempit itu sangat terang, jelas banyak orang yang melewatinya. Meskipun jalannya terjal, tidak ada artinya bagi Hagen dan yang lainnya, tetapi tidak dapat diatasi oleh orang biasa. Setelah berjalan seharian penuh, Su Changsheng memberi Xiaolan pil perpanjangan hidup lagi, sementara Hagen terus mengirimkan kekuatan spiritual ke Xiaolan untuk mempertahankan hidup Xiaolan. Kakak Chen, Dewa Lembah Pengobatan ada di sini. Su Changsheng menunjuk dan berkata. Hagen melihat, dan menemukan bahwa bagian depan hanya berkabut, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, ketika kesadaran Hagen menghilang, dia segera menyadari bahwa memang ada Taniguchi di depan, dan ada 4 orang yang berjaga. Di Taniguchi, penjaga. Bahkan jika tidak ada yang menjaga tempat seperti ini, jika tidak ada orang dari God of Medicine Valley yang memimpin, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya, itu seperti surga. Benar saja, ini tempat yang bagus, tapi kabutnya agak berlebihan. Kata Hagen, menjentikan jarinya, dan semburan kekuatan spiritual langsung menghantam batu besar di sampingnya. Tiba-tiba batu itu berkedip 3 kali, dan kabut di depannya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Taniguchi Dewa Lembah Obat terungkap. Setelah melihat Su Changsheng, 4 orang yang berjaga di gerbang buru-buru melemparkan mereka dan berlutut dengan 1 kaki. Selamat datang Tetua Agung kembali ke lembah. Memang benar bahwa Su Changsheng bahkan tidak melihat ke-4 orang itu saat ini. Sebaliknya, dia menatap Hagen dengan heran. Kakak Chen, bagaimana kamu tahu lokasi formasi God of Medicine Valley kita? Su Changsheng bertanya dengan heran. Ini adalah level terendah dari formasi psikedelik. Selama kamu menemukan mata formasi, itu dapat dengan mudah dipatahkan. Tidak sulit. Kata Hagen datar. Bagi Hagen,
Formasi level terendah ini benar-benar permainan anak-anak. Meskipun Hagen mengatakannya dengan mudah, dari sudut pandang Su Changsheng, itu luar biasa. Kekuatan Hagen tidak buruk, dia bisa membuat alkimia, dan sekarang dia bahkan bisa memahami formasi, ini hanyalah seorang jenius. Adapun formasi sederhana ini, saya mengaturnya di awal pendirian Lembah Dewa Pengobatan. Kami orang hanya tahu cara membuka dan menutupnya, tapi kami sama sekali tidak memahami misteri formasi ini. Sepertinya saya akan lebih banyak mengikuti Saudara Chen di masa depan. Belajar. Su Changsheng mengatakannya dengan sangat tulus, tanpa pengaruh sedikit pun. Penatua Su sopan. Hagen merasa sedikit tersanjung. Lagi pula, dengan kekuatan Su Changsheng, banyak orang sombong, jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Keempat murid lembah kedokteran dewa semua memandang Hagen dengan sedikit terkejut, mereka tidak percaya bahwa tetua pertama mereka begitu sopan kepada anak nakal. Meskipun mereka bingung, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, mereka menjaga gerbang dewa lembah kedokteran, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Su Changsheng, dengan hormat. Penatua Agung, Tuan Chen, setelah bepergian begitu lama, mari kita pergi ke lembah untuk mengobrol. Kata Yudong. Ya, maju ke lembah, aku akan memanggil orang lain untuk membahas bagaimana menyembuhkan luka gadis ini. Su Changsheng mengangguk dengan tergesa-gesa. Memegang Xiaolan di tangannya, Hagen berjalan ke lembah Dewa Obat bersama Su Changsheng dan Yudong. Bab 781 Asal Mula Kedokteran Lembah Dewa. Memasuki lembah, Hagen menemukan bahwa seluruh lembah itu sangat luas dan padat dengan bangunan yang berkali-kali lebih besar dari desa Miao. Namun, yang mengejutkan Hagen adalah masih banyak orang biasa berlarian di lembah Dewa Pengobatan, dan ada cukup banyak anak yang bermain dan bermain, tidak semua orang adalah seniman bela diri, dan tidak semua orang tahu cara membuat alkimia. Melihat ekspresi bingung Hagen, Su Changsheng menjelaskan, Saudara Chen, ada puluhan ribu orang di lembah Dewa Kedokteran kita, tetapi tidak semua orang pandai seni bela diri, dan tidak semua orang pandai alkimia. Berbicara tentang kita, itu lebih seperti ini desa besar. Setelah itu, Su Changsheng mengikuti Hagen dan berbicara tentang sejarah lembah Dewa Pengobatan, dan baru pada saat itulah Hagen menyadari bahwa lembah Dewa Pengobatan tidak seperti misterius dan menakutkan seperti yang dikabarkan. Faktanya, lembah Dewa Pengobatan dulunya adalah beberapa penduduk desa yang melarikan diri dari perang dan menemukan lembah ini, jadi mereka menetap di sini dan hidup damai dengan dunia. Meski tersembunyi di sini, namun tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar, lambat laun beberapa master seni bela diri yang bosan dengan dunia sekuler, dan beberapa penganut Tao yang mengabdikan diri pada kultivasi, juga menemukan tempat tinggal ini. Segera beberapa orang di sini belajar seni bela diri, dan beberapa belajar Taoisme, dan formasi di lembah Dewa Pengobatan ditata pada saat itu, dan telah melewati ratusan tahun. Dan 100 tahun yang lalu, seorang lelaki tua datang ke lembah. Lelaki tua itu memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Dia dapat mengusir roh jahat dari orang-orang di lembah. Segera, banyak orang mempelajari keterampilan medis dan alkimia dari lelaki tua itu, dan secara bertahap banyak orang berbakat juga mempelajari keterampilan medis dan keterampilan alkimia yang luar biasa, dan umur orang-orang di lembah Dewa Pengobatan juga telah diperpanjang. Pada akhirnya, lelaki tua itu berkata bahwa dia pergi untuk mundur, dan tidak ada jejak. Sekarang tidak ada yang tahu apakah lelaki tua itu hidup atau mati, dan nama lembah Dewa Pengobatan juga dimulai sejak saat itu.
Setelah lelaki tua itu menghilang, orang-orang dari lembah terus pergi keluar untuk menemui dokter dan membuat alkimia, mendapatkan beberapa perbekalan, dan beberapa orang merasakan manisnya dunia luar yang penuh warna dan memilih untuk tetap berada di luar untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Lambat laun, orang-orang di dunia luar menyebut lembah ini lembah Dewa Obat, dan orang-orang di lembah itu juga menyebutnya demikian. Lembah Dewa Obat bukanlah nama yang disengaja. Tuan Chen, alasan mengapa peraturan di lembah kami tidak mengizinkan orang luar masuk dengan mudah adalah karena mereka takut setelah orang-orang itu tahu bahwa Dewa Lembah Kedokteran tidak begitu misterius, mereka akan melawan Dewa Lembah Kedokteran. Pada saat itu, orang-orang di lembah ini akan menderita. Yu Yudong mengikuti Hagen dan menjelaskan. Hagen mengangguk. Ada begitu banyak orang biasa di lembah Dewa Pengobatan, dan banyak orang tahu bahwa ada banyak obat mujarab di sini. Jika niat jahat benar-benar muncul, orang-orang di lembah itu akan benar-benar menderita. Orang-orang memiliki motif tersembunyi. Di hadapan kepentingan besar, banyak orang akan kehilangan akal, terutama yang disebut pejuang. Keinginan mereka untuk kekuatan melebihi orang lain. Su Changsheng memimpin Hagen dan yang lainnya menuju aula utama di tengah lembah. Aula utama terbuat dari batu biru, dengan area yang sangat luas dan tinggi lebih dari 20 meter, itu adalah bangunan terbesar dan tertinggi di dunia. Seluruh lembah. Berjalan jauh ke pintu masuk aula utama, Yudong berhenti. Tuan Chen, Anda bisa masuk dengan tetua agung. Ini adalah kuil pengobatan, dan hanya tetua yang bisa masuk. Saya akan menunggu di luar. Hagen mengangguk, mengikuti Su Changsheng berjalan ke kuil pengobatan, dan melihat aula utama dipenuhi asap, dan ada banyak pembakar aromaterapi di sekitarnya. Asapnya memiliki bau herbal yang samar, tetapi setelah menciumnya, itu membuat orang merasa cukup segar. Dan di tengah aula utama terdapat tripod tembaga setinggi manusia. Tripod tersebut masih mengepul, dan ada beberapa orang di sekitarnya yang terus-menerus menambahkan berbagai bahan obat ke dalamnya. Bab 782. Ketika beberapa orang melihat Su Changsheng kembali, mereka buru-buru meletakkan apa yang mereka lakukan dan menyapa mereka semua. Tetua Agung, apakah ahli yang Anda sebutkan telah diundang? Jika Anda dapat membantu kami mempraktikkan ramuan tingkat bumi, pemilik lembah pasti akan senang. Salah satu lelaki tua berjubah hitam bertanya. Orang ini juga sesepuh Yao Shengu, peringkat ketiga, dan tidak ada seorang pun di bawah sesepuh yang dapat muncul di sini. Tetua ketiga, mari kita lihat bagaimana kita bisa menyelamatkan gadis ini. Su Changsheng melangkah ke samping, dan Hagen muncul di depan mereka sambil menggendong Xiaolan. Para tetua tercengang, dan memandang Hagen dengan heran. Tetua, ini kuil pengobatan, dan tidak ada yang bisa masuk kecuali kami dan pemilik lembah. Bagaimana Anda bisa membawa orang luar masuk? Mengatakan itu, saya akan menjelaskan kepada Anda nanti. Mari kita lihat apakah saya bisa menyelamatkan gadis ini. Kata Su Changsheng dengan cemas. Dia tahu bahwa selama Xiaolan diselamatkan, Hagen akan berutang budi pada Yao Shengu. Dalam hal ini, jika Hagen diminta untuk membantu Yao Shengu memperbaiki obat, Hagen akan terlalu malu untuk menolak. Melihat Su Changsheng seperti itu, beberapa tetua menatap Xiaolan di pelukan Hagen tanpa berkata apa-apa. Seorang lelaki tua dengan wajah kuno memberi Xiaolan denyut nadi, lalu menggelengkan kepalanya dengan wajah jelek dan berkata, organ dalam gadis ini telah terluka parah, dan tidak akan mudah untuk menghidupkannya kembali. Jika saya tidak salah, kamu harus memberi gadis ini kelanjutan. Pil hidup? Kalau tidak,
dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Wajah Hagen membeku ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mempertahankan kekuatan Xiaolan. Hidup sangat pintar, tetapi seorang wanita pintar tidak bisa hidup tanpa nasi. Sekarang Dantian Hagen kekurangan energi spiritual. Jika dia ingin menyelamatkan Xiaolan, dia harus mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya. Meskipun aura lembah dewa pengobatan relatif penuh saat ini, itu tidak ada artinya bagi Hagen aura tersedot ke dalam tubuh, seperti batu yang tenggelam ke laut. Penatua kedua, di mana Tuan Lembah? Bukankah Tuan Lembah memiliki pil pengembalian surga yang dapat menghidupkan kembali orang? Jika gadis ini memakannya, dia pasti akan diselamatkan. Su Changsheng bertanya pada lelaki tua itu dengan wajah aneh. Tetua yang hebat, apakah kamu tidak demam? Tetua kedua tercengang. Kalau begitu pil surgawi adalah harta pemilik lembah. Kamu membiarkan pemilik lembah memakannya untuk wanita yang tidak relevan ini? Mungkinkah? Mengapa itu tidak relevan? Gadis ini adalah teman dari saudara Chen, dan saudara Chen adalah ahli yang saya temukan yang dapat memurnikan pil tingkat bumi. Su Changsheng menunjuk ke Hagen. Saudara Chen tidak hanya sangat kuat, dia bisa membunuh Wuzong, tapi juga teknik alkimia luar biasa, dan dimungkinkan untuk menyempurnakan pil tingkat bumi. Yang terpenting adalah formasi yang masih dipahami oleh saudara Chen. Formasi psikedelik di pintu masuk lembah surga Dewa Pengobatan, sekilas dilihat oleh saudara Chen. Mendengar kata-kata Su Changsheng, hampir semua penatua memandang Hagen dengan takjub, seolah-olah mereka melihat alien. Penatua hebat, Anda tidak akan bercanda dengan kami, kan? Anak ini baru berusia 20 tahun, dan dia belum kehilangan semua lanugonya. Kami mungkin sebaik yang Anda katakan. Bahkan jika dia berlatih alkimia dari rahim, tidak mungkin baginya untuk berlatih alkimia. Pil bermutu tinggi. Penatua ketiga sangat tidak percaya. Penatua ketiga benar. Bagaimana mungkin anak ini bisa berlatih pil tingkat bumi di usia yang begitu muda, dan kekuatannya sekuat yang Anda katakan? Anak ini dan gadis ini mungkin adalah kerabat keluarga Anda, bukan? Apakah Anda mengatakan itu dengan sengaja? Penatua kedua juga memandang Su Changsheng dengan tak percaya. Jika Anda tidak mempercayai saya meminta saudara Chen untuk mempraktikkan ramuan tingkat dasar untuk Anda di tempat. Saya, Su Changsheng, telah berbohong selama bertahun-tahun. Su Changsheng sangat marah ketika dia melihat itu orang-orang ini tidak percaya padanya. Elder Su, Hagen buru-buru memanggil untuk menghentikan Su Changsheng. Maaf, saya tidak bisa mempraktikkan janji tingkat dasar yang Anda sebutkan. Saya hanya bisa berlatih beberapa pil pengembalian besar biasa, pil pengembalian kecil dan suka. Bab 783. Hagen tidak memiliki kemampuan untuk mempraktikkan ramuan tingkat bumi. Pada saat itu, Su Changsheng melihat ramuan pencuci sumsum yang dia ambil sendiri, dan mengira dia telah mempraktikkannya sendiri. Nyatanya, itu diberikan kepada Hagen oleh Longwu. Meskipun dia mendapatkan kuali Shenong, Hagen belum menggunakannya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berlatih pil pencuci sumsum. Hal lain adalah Hagen kekurangan kekuatan spiritual dan tidak bisa membuat alkimia. Hahaha, penatua hebat, apakah Anda melihat bahwa anak ini telah mengakuinya sendiri? Bagaimana dia bisa berlatih pil tingkat bumi di usianya? Bahkan 2 poin lain yang Anda sebutkan dibesar-besarkan. Dia bisa membunuh Wuzong, masih bisakah kamu lihat formasinya? Kamu seharusnya membantunya dari belakang, kan? Tetua ketiga tertawa.
Su Changsheng sedikit terdiam, melirik ke tetua lainnya dan berkata, apakah kalian tidak percaya padaku? Wajah Su Changsheng jelek, jelas marah. Melihat Su Changsheng marah, beberapa orang tutup mulut. Bagaimanapun, Su Changsheng adalah penatua agung, dan ketika pemilik lembah pergi, Su Changsheng memiliki keputusan akhir. Elder, jangan marah. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, tidak ada cara untuk menyelamatkan gadis ini sekarang. Pemilik lembah telah pergi selama 2 hari, dan diperkirakan dia akan kembali. 2 hari, kata tetua kedua. Apakah kamu tahu di mana pemilik lembah itu? Su Changsheng terkejut. Ketika dia pergi, pemilik lembah itu masih ada di sana, tetapi sekarang dia telah pergi. Lalu siapa tahu, kami tidak berani bertanya. Pemilik lembah baru saja menyuruh kami membuat alkimia di rumah. Penatua kedua menggelengkan kepalanya. Kali ini, Su Changsheng terjebak dalam dilema, pemilik lembah tidak ada di sana, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Xiaolan, jadi mereka hanya bisa menunggu pemilik lembah kembali. Kakak Chen, saya benar-benar minta maaf. Pemilik lembah tidak ada di sini. Anda hanya bisa menunggu di sini selama 2 hari. Anda taruh gadis ini di sini dulu. Meskipun saya tidak bisa menyembuhkannya sekarang, saya jamin itu akan terjadi, sembuh dalam beberapa hari. Tidak akan terjadi apa-apa pada gadis ini. Su Changsheng menatap Hagen sedikit meminta maaf dan berkata. Hagen menghitung waktunya, masih ada beberapa hari sampai 15 Juli, dan tidak apa-apa memakainya selama 2 hari di lembah kedokteran dewa, jadi dia mengangguk. Su Changsheng buru-buru mengambil Hagen dan menempatkan Xiaolan di kamar di samping kuil pengobatan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma herbal yang kuat. Setelah Xiaolan duduk, Su Changsheng meminta Yudong untuk membawa Hagen beristirahat. Su Changsheng menemukan Hagen sebuah kamar di dekat kuil pengobatan, sehingga dia dapat melihat Xiaolan dengan lebih baik. Melihat Su Changsheng sangat menghormati Hagen, para tetua lainnya semua bingung. Hingga saat ini, mereka masih tidak percaya bahwa Hagen memiliki kemampuan yang dikatakan Su Changsheng. Setelah tinggal di lembah kedokteran dewa, Yudong membawakan Hagen 3 kali sehari, dan Hagen tidak meninggalkan rumah. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Jika dia berkeliaran dengan gegabah di lembah dewa kedokteran, dia mungkin menyebabkan kesalahpahaman. Tapi sendirian di kamar itu membosankan. Hagen memikirkan Shenong Ding, jadi dia mengeluarkan Shenong Ding, dan kekuatan spiritual masuk, dan ukuran Shenong Ding langsung meningkat. Melihat Shenong Ding yang tingginya 1 orang, Hagen melompat dan langsung duduk di Shenong Ding. Sejumlah besar energi spiritual muncul dari kuali Shenong, dan dengan cepat tersedot ke dalam tubuh oleh Hagen. Setelah 1 malam, langit baru saja terbit, dan tiba-tiba cahaya terang yang menyilaukan menyinari seluruh dasar lembah Medicine God Valley. Lalu cahaya terang itu meredup, dan akhirnya menghilang. Semua orang di lembah kedokteran dewa bertanya-tanya apa cahaya yang kuat tadi. Di kamar Hagen, Hagen melihat tubuhnya dan merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di dantiannya. Hagen sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Terobosan, aku akhirnya menembus dunia kecil. Hagen mengepalkan tinjunya sedikit, membuka jendela, dan mengayunkannya ke arah sebuah batu besar seberat 1000 kati di gunung tidak jauh dari sana. Gemuruh. Batu itu hancur berkeping-keping, dan seluruh lembah dewa pengobatan terguncang, seolah-olah ada gempa bumi, dan serpihan batu yang berserakan hampir menutupi lembah dewa pengobatan. Bab 784 Tempat Ajaib. Apa yang terjadi? Apakah akan hujan?
petir dan guntur. Apakah ada gempa bumi? Rumah ini akan runtuh. Hujan batu, dan mengenai kepalaku. Semuanya di Madison God Valley bangkit satu demi satu dan berkumpul untuk berdiskusi. Ini, Hagen melihat tinjunya dengan kaget, kekuatan alam kecil telah meningkat begitu banyak. Tidak bisa dipercaya. Hagen bahkan tidak berpikir bahwa dia mengangkat alam kecil. Meningkat banyak. Hagen hari ini, ketika dia bertemu Xiaohun, hampir bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangan Hagen, dan pedang pembunuh naga bersenandung, seolah memberi selamat kepada Hagen. Dong dong dong. Saat ini, terdengar ketukan di pintu, dan Hagen buru-buru menyingkirkan pedang pembunuh naga dan kuali Shenong. Hagen membuka pintu dan menemukan Yudong berdiri di depan pintu. Tuan Chen, Anda sudah di sini selama 2 hari, apakah Anda tidak terlalu bosan? Saya akan mengajak Anda jalan-jalan, kata Yudong kepada Hagen. Bukankah Penatua Su mengatakan bahwa saya orang luar, jadi saya tidak bisa berjalan-jalan di lembah kedokteran dewa, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Hagen datang sebagai tamu, karena Su Changsheng mengatakan demikian, Hagen tidak pandai melanggar aturan orang lain. Lagi pula, Su Changsheng memperlakukan Hagen dengan baik. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengenalimu, saat. Dia berkata, Yudong mengeluarkan topi dan kacamata hitam, Tuan Chen pakai ini, dan tidak ada yang akan mengenalimu. Kebetulan aku menunjukkan Tuan Chen menemuiku. Keajaiban lembah kedokteran dewa. Mendengar apa yang dikatakan Yudong, Hagen juga penasaran dengan keajaiban yang dikatakan Yudong, jadi dia memakai topi dan kacamata hitam, dan berjalan keluar kamar dengan Yudong. Keduanya sarapan, dan banyak orang menyapa Yudong sambil berjalan di jalan, tetapi tidak ada yang memberi perhatian khusus pada Hagen. Yudong mengambil Hagen dan berjalan menuju kedalaman lembah Dewa Obat. Ketika mereka masuk lebih dalam, semakin sedikit orang biasa, dan di belakang mereka ada beberapa prajurit yang memancarkan aura, dengan kekuatan yang berbeda-beda. Para prajurit ini juga sangat sopan saat melihat Yudong, yang menunjukkan bahwa status Yudong di lembah kedokteran dewa tidaklah rendah. Setelah berjalan beberapa saat, sudah sulit untuk melihat orang lagi, dan lembah belum mencapai ujungnya. Melihat sekilas, sepertinya ada jalan tak berujung di belakang, tetapi puncak di kedua sisi tampak seperti persis sama, seperti dipantulkan di cermin. Tuan Chen, tidak ada yang pernah mencapai ujung jalan ini, dan tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Saya pernah berjalan dengan rasa ingin tahu selama sehari semalam, tetapi saya menemukan bahwa jalan di depan tidak ada habisnya. Yu kata Dong, menunjuk ke jalan di depan. Tidak ada akhir. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Hagen merasa sedikit tidak percaya. Tuan Chen, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengajakmu jalan-jalan, saat. Dia berbicara, Yudong memusatkan energinya pada kakinya, dan kecepatannya langsung meningkat. Ketika Hagen melihat ini, dia menghela nafas dan mengikuti. Saat ini, kecepatan keduanya sudah sangat cepat. Jika dilihat oleh orang biasa di jalan yang padat, mereka mungkin akan terpana. Dengan cara ini, mereka berdua berlari selama 1 jam, dan Yudong berhenti, dahinya berkeringat, dan dia sedikit kehabisan napas. Hagen tidak tersipu, dan memandang jalan di depannya dengan aneh. Masuk akal bahwa dengan kecepatan mereka telah menempuh jarak hampir 100 mil, tetapi Hagen menemukan bahwa pemandangan di depannya sepertinya tidak berubah. Tapi dia jelas merasa bahwa dia bergerak maju, tidak diam.
Tuan Chen, saya tidak berbohong kepada Anda, bukan? Lihat apakah ini belum berakhir. Yudong terengah-engah dan mengikuti Hagen. Hagen tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, dan perlahan menutup matanya. Bab 785 Penghalang. Kesadaran spiritual menyebar seketika. Hagen berencana menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menanyakan terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi saat kesadaran spiritual Hagen dilepaskan, ia memantul kembali seketika seolah-olah menabrak dinding tak terlihat, dan tidak bisa dilepaskan sama sekali. Hagen membuka matanya, melihat ke suatu tempat beberapa meter di depannya, yang mengulurkan tangannya, meraba-raba sesuatu di udara. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Yudong sangat bingung dengan perilaku Hagen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mata buta, kita sudah berlari begitu lama, tapi kita tidak pernah pergi dari sini sama sekali, jadi kita bisa melihat bahwa puncak gunung di kedua sisi jalan persis sama. Hagen memancarkan cahaya merah redup di bawah lampu merah, dan di bawah lampu merah, garis yang terlihat seperti tidak terlihat apa-apa, dinding seperti riak di permukaan air muncul di depan Hagen dan yang lainnya. Mungkinkah seseorang telah membentuk formasi di sini untuk mencegah orang lain pergi ke lembah? Yudong berkata sedikit tercerahkan. Seharusnya begitu, tapi aku belum menemukan di mana mata formasi ini, dan bagaimana menghancurkan formasi ini. Hagen mengangguk. Apakah ada sesuatu yang lain di kedalaman lembah ini? Mengapa Anda membuat formasi? Yudong sangat bingung. Aku tidak yakin tentang itu, sekarang kita hanya bisa benar-benar memasuki kedalaman lembah dengan melewati tembok ini. Lampu merah di tangan Hagen menjadi semakin kuat, dan tembok menjadi semakin jelas. Yudong melangkah maju dan dengan lembut menyentuh dinding yang seperti kaca, tetapi ketika Yudong mengulurkan tangannya, lengannya melewati dinding, dan kemudian Yudong langsung berjalan. Ini membuat Yudong sangat terkejut, Tuan Chen, bukankah saya memakainya? Tidak ada yang istimewa. Hagen menggelengkan kepalanya, kamu tidak melewatinya. Sekarang kamu berjalan maju, itu masih pemandangan yang sama. Jika kamu benar-benar melewati tembok ini, tempat yang kamu tuju seharusnya adalah pemandangan lain. Kamu tidak mengerti ini hal-hal, dan saya tidak bisa memberitahu Anda secara detail. Jelaskan, ini seperti ruang 3 dimensi dan 4 dimensi, melewati tembok ini sama dengan memasuki ruang lain. Portal spasial? Yudong berseru, Tuan Chen, meskipun saya tahu bahwa beberapa formasi sangat aneh, tapi apa yang Anda katakan terlalu keterlaluan, bagaimana mungkin ada formasi seperti itu? Yudong sama sekali tidak percaya, tetapi pada saat ini, Hagen tidak berbicara, tapi perlahan mendorong tangannya ke arah dinding. Perlahan, lengan Hagen melewatinya, dan pada saat ini, di mata Yudong, Hagen tiba-tiba kehilangan lengannya. Mata Yudong membelalak, Tuan Chen, lengan Anda, mengapa lengan Anda hilang? Hagen melihat tubuhnya, alih-alih panik, dia berkata dengan gembira, sepertinya saya tahu bagaimana melewatinya segera setelah itu. Tubuh Hagen bergegas maju, dan kemudian seluruh tubuh Hagen tampak muncul di ruang lain, dan pemandangan di kedua sisi banyak berubah dalam sekejap. Tuan Chen, Tuan Chen. Pada saat ini, Yudong tiba-tiba menyadari bahwa Hagen hilang, jadi dia berteriak dengan cemas. Kamu tunggu aku di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat. Suara Hagen datang, tetapi sosok Hagen sama sekali tidak terlihat. Saat ini, Yudong percaya apa yang dikatakan Hagen. Ini yang disebut pesona, kan?
Hagen melihat pemandangan di kedua sisi, dan ingat bahwa naga tua itu telah memberitahunya tentang hal itu. Yang disebut pesona adalah menyegel suatu tempat dengan formasi, tetapi dari sudut pandang orang luar, mereka tidak dapat menemukan bahwa tempat ini menghilang. Omong-omong, tempat Hagen masih di lembah Dewa Kedokteran, dan tidak ada ruang lain. Pegunungan di kedua sisinya masih merupakan pegunungan asli, namun telah terjadi beberapa perubahan. Pepohonan di pegunungan tersebut lebih lebat, dan banyak binatang yang terlihat.